Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Shalom nih ibu-ibu nih. Halo. Aduh, senang banget ya, walaupun kita jumpanya hanya bisa dengan seperti ini, tapi ya cukup menghibur, kita bisa ketemu sama-sama. Betul sekali. Iya, Bu. Apa kabar nih? Mulai dari yang ini dulu nih, yang senior. Puji Tuhan, baik-baik. Onik gimana kabarnya? Baik juga, Bu. Puji Tuhan. Sehat terus. Ya. Puji Tuhan, sehat lah ya semua ya. Walaupun situasinya cukup menegangkan, Ya. tapi kita mah bersyukur aja kita ada dalam keadaan baik, sehat, bisa tetap ceria tuh, senyumnya masih oke-oke semua nih kan. Berarti tidak ada sesuatu lah itu. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan kan? Betul. Nah, ini hari ini kita ceritanya mau bincang-bincang. Percakapan ini aku sengaja beli judul webinar. Itu kepanjangannya WBI Bersinar. Jadi melalui talk show ini kita mau saling berbagi gitu. Seperti apa sih WBI bisa tetap menjadi terang, menjadi berkat bagi teman-teman yang lain di luar sana gitu. Kira-kira asik-asik juga nggak nih kalau kita bisa ngobrol gini? Asik sih. Iya. Di rumah masing-masing. Iya. Yo, santai. Ada beberapa hal yang mau ditanya nih ceritanya sama kok yang dipilih ibu senior dan wanita muda ya. Sengaja ini terus terang aja. Dan yang termuda gitu. Iya, sengaja. Nah, hari ini kita temanya tentang pengalaman-pengalaman rohani di masa COVID. Nah, yang pertama makanya aku mau tanya nih sama Bu Charlotte nih. Pertanyaannya, pengalaman dengan Tuhan apa yang paling berkesan di masa COVID ini? Kalau pengalaman yang saya rasakan, kalau pengalaman dengan Tuhan itu pertama sekali waktu teduh saya ya, waktu teduh pagi-pagi, sate itu saat teduhnya, jadi nggak tergesa-gesa, jadi lebih santai. Lebih santai maksudnya lebih punya banyak waktu, karena waktu untuk bersiap-siap berangkat bisa dipakai untuk baca Alkitab, berdoa, jadi baca Alkitabnya bisa lebih puas gitu, merenungkan firman Tuhan lebih kenyang, dan berdoa juga lebih puas, lebih banyak yang didoakan, curhatnya lebih kencang gitu. Jadi itu aja buat saya. Wah, asik nih ya. Jadi lebih banyak waktu ya untuk bisa tenang, bicara sama Tuhan, nggak kemerungsung. Kalau orang Jawa tuh bilang kemerungsung, nggak keburu-buru. Tetapi bisa tenang. Kalau si Onik gimana nih? Tahun ini di sekolah saya ditunjuk sebagai ketua wisuda TKB. Kan rencananya kan memang live gitu, maksudnya seperti biasa. Tapi karena COVID ini, terus rencana berubah semua gitu. Tadinya juga saya masih maksain. Saya bilang ke kepala sekolah, udah kita pokoknya ganti gimana, tapi tetap live gitu. Mau hanya satu kelas, mau drive-thru yang kayak gitu, tapi ya ternyata tetap tidak bisa gitu ya. Tetap akhirnya wisudanya secara online. Jadi ya belajar ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita gitu. Kalau Tuhan maunya, rencananya begitu ya kita harus ikuti. Jadi kayak saya pikir juga COVID ini ya orang mau maksa mau bagaimanapun, tapi kan semua sesuai kehendak Tuhan ya, waktunya Tuhan. Kita nggak bisa maksa, kita harus ikut jalannya Tuhan. Gitu. Wah, luar biasa ya. Dua pengalaman yang berbeda, tetapi sama-sama selaras rupanya ya. Hidup kita tuh harus sejalan dengan pimpinan Tuhan ya, dan firman-Nya ya.
Betul. Kadang kita pinginnya tuh sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Tapi melalui COVID ini semuanya jadi kebalik nih. Ya, kita harus sungguh-sungguh belajar dan kayaknya sedikit dipaksa untuk kita menyesuaikan dengan keadaan, dan kita bisa berkesimpulan bahwa Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Wah, menarik nih ya. Nah, terus kira-kira dengan pengalaman seperti ini gitu, apa yang membuat makna makin mengenal Tuhan itu seperti apa? Gitu. Sekarang dibalik deh, mulainya dari Cici Onik dulu deh. Ya, saya saat ini kita manusia itu tidak ada apa-apanya ya di hadapan Tuhan. Kalau lihat orang-orang itu ya semacam Tuhan sentil dikit aja lewat COVID, ya mereka akan kembali menjadi seperti debu itu ya. Kita sebagai wanita-wanita Tuhan ya diajar untuk terus bersabar, mengikuti jalan Tuhan gitu. Lebih berserah kepada Tuhan gitu ya. Tuhan yang pasti akan menyertai kehidupan kita gitu. Asalkan kita terus sesuai dengan kemauan Tuhan, kehendaknya Tuhan gitu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus terus diajar untuk sabar dan berserah kepada Tuhan. Gitu. Nah, ini menarik nih ya. Tadi Onik singgung ya bahwa dengan kejadian ini kita makin disadari bahwa kita itu bukan apa-apa gitu ya, bukan apa-apa ya. Ya memang kalau segala sesuatunya itu baik, sesuai dengan harapan, lalu kita bisa ini, kita bisa itu, kita bisa melakukan sesuatu yang ya sesuai dengan rencana-rencana kita. Kadang-kadang itu membuat kita merasa ini gue loh gitu, gue bisa loh, gue sanggup loh, gue ini oke loh, gitu kan ya. Tapi dengan kejadian ini, semua orang yang sehebat apapun dia, harus dibawa kepada, aduh, gue ini sebenarnya nggak tahu apa-apa. Apapun yang terjadi di depan 5 menit, bahkan detik sekalipun kita nggak tahu. Dengan kesanggupan, kemampuan kita, kebisaan kita macam-macam, atau kepunyaan kita banyak gitu, itu pun tidak sama sekali membuat kita ya, yakin atau pasti sesuatu yang di depan itu bisa baik gitu adanya. Jadi penting sekali ya tadi ya, kita merasa aduh Tuhan memang aku nggak ada apa-apanya gitu, kalau bukan Engkau gitu ya. Ya baik sekali ya, makin kenal siapa Tuhan dan siapa saya kan gitu ya. Makanya tadi Onik bilang harus makin bergantung pada Tuhan. Mas Sarot gimana nih? Makin kenal Tuhan seperti apa melalui peristiwa COVID ini? Ini kayak janjiannya, jawabannya, soalnya saya juga melihat gitu ya, melihat suasana sekarang ini, ya seperti tadi kata Bu Esther, cepat sekali. Dan saya lihat memang saya kagum gitu ya, takjub gitu sama kedaulatan Tuhan. Tuhan betul-betul berdaulat. Ada yang istrinya terinfeksi, suaminya enggak. Ada yang suami terinfeksi, sebaliknya istrinya enggak. Ada yang ada OTG, orang tanpa gejala. Terus kayak apa? Terserah Tuhan. Mau sembuh, ya urusan Tuhan. Kalau tertular atau tidak, itu juga urusan Tuhan. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Dan sampai sekarang kan virus ini masih terus dipelajari, diteliti gitu. Jadi kita ini apa yang sehebat-hebat ini, orang udah sekolah setinggi apa ya, gelar sudah sepanjang-panjang, nggak bisa buat apa-apa. Kalau virus sudah mulai berkecamuk ya sudah. Nggak ada yang sampai sekarang kan orang masih belum bisa menghentikan. Kalau sudah bisa menghentikan mungkin nggak seperti sekarang ini. Saya melihat memang keajaiban Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang terutama melalui pandemi ini. Ya, kalau kita lihat bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, kira-kira apalagi yang mau kita khawatirkan ya dalam hidup ini? Nah itu, ya.
karena Ia sudah menentukan segala sesuatu ya terjadi dalam hidup kita. Ya, Tapi bukan berarti jadinya kita seenaknya tidak jaga jarak, tidak jaga kesehatan gitu. Kan Betul. Tuhan yang jagain, kita nggak akan kena COVID, yang nggak gitu juga ya. Artinya ada anak Tuhan yang kena COVID juga. Ya, betul sekali ya. Itu nggak berarti membuat kita jadi teledor ya kan hidupnya ya. Kita memang harus bertanggung jawab juga terhadap diri kita. Namun lebih penting lagi kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya jadi lebih spesifik nih ya. Nah, melalui pengalaman dengan Tuhan selama COVID ini, kira-kira ada perubahan apa nggak yang terjadi di dalam diri kita gitu? Perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita melalui setiap pengalaman dengan Tuhan ini? Oh, Mas Arlo, kalau saya sih karena sekarang ini kan bekerja dari rumah. Jadi kalau bekerja dari rumah itu harus komunikasi lewat telepon, ya paling praktis lewat WA ya gitu. Cuma jadinya ada keterbatasan karena nanti yang ditelepon tidak angkat atau di chat tidak jawab, sudah baca tidak merespon gitu ya. Jadi kayaknya ngeselin gitu. Tapi ya karena tadi sudah meyakini bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, jadi kalau tidak sesuai dengan keinginan saya, dengan apa yang saya inginkan, ya itu sudah tidak sesuai dengan rencana saya juga, itu sudah memang diizinkan Tuhan. Jadi terjadi seperti itu ya, ujian kesabaran juga sih sebetulnya. Jadi lebih bisa lihat yang positif juga ya. Oh mungkin dia lagi ini, oh mungkin dia lagi sibuk, ya lagi ngurus sesuatu yang lain gitu ya. Jadi bisa belajar juga untuk memahami orang lain juga, dan juga sekaligus semakin menyadari bahwa oh mungkin Tuhan nggak izinin saya, ya pastilah ada sesuatu ya kan. Kalau Cionik gimana nih? Mirip Bu, ya makin harus belajar sabar gitu, belajar lebih makin bersyukur gitu, lebih berserah gitu, tiga itu ya. Panjang gitu bersabarnya, bersyukurnya, berserahnya lebih lagi. Iya. Ternyata ini masa-masa seperti ini banyak hal positif yang terjadi di dalam diri kita ya, yang kita kembali harus kembangkan ya, karakter-karakter yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Memang ujiannya banyak nih, apalagi kalau ibu-ibu ya di rumah ya, memang anak banyak gitu ya, wah ujian kesabarannya makin gitu ya. Tapi di sinilah kita, kata orang begini soalnya, karakter itu tidak akan muncul kalau tidak ada sesuatu tekanan gitu. Jadi karakter yang sesungguhnya tuh muncul justru waktu keadaan gak baik, ada tekanan, ada kesulitan. Nah, respon orang terhadap semua itu, nah itulah menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Nah, bersyukur karena melalui COVID ini, melalui persoalan, tekanan, atau apapun itu membuat kita justru malah datang kepada Tuhan untuk semakin memperbaiki sesuatu yang di dalam diri kita. Ya, makanya Onik bisa bilang, ya jadi belajar makin sabar. Nah, ini kan jadi positif ya. Jadi baik, keluarnya baik. Nah, itu biasanya kalau dasarnya memang tanahnya udah bagus, keluarnya begitu. Nah, keluarnya begitu juga. Jadi firman Tuhan tambahin sedikit, ya udah keluarnya makin cemerlang dia kan.
Tapi kalau memang dasar tanahnya itu udah nggak bagus, Udah ya, berat. maka benihnya jatuhnya di tempat yang keliru gitu ya. Dia nggak tumbuh gitu. Nah itu saya seneng ya dengar gini ya. Terus setelah semua hal yang dialami ini, kira-kira ada komitmen apa yang diambil? Ya, komitmennya jadi ya dengan yang tadi itu ya, belajar untuk lebih sabar, lebih semakin mau dekat sama Tuhan ya, lebih lagi, lebih berserah lagi gitu. Terus ya lebih ya kayak tadi juga Bu Charlotte bilang ya kita nggak ngoyo ya, jadi ya sudah kalau kehendak Tuhan seperti apa ya kita ikuti gitu ya. Kita karena kita hanya manusia yang nggak ada apa-apanya, jadi nggak bisa memaksakan kehendak kita. Terus lebih berserah aja, komitmennya lebih ya selama Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani Tuhan, ya saya mau gitu aja sih. Wow. Amin. Luar biasa. Aku jadi terharu deh. Iya. Bisa bayangin ya kalau orang nggak di dalam Tuhan mengalami semua ini jadi tambah ambruk ya. Tapi anak-anak Tuhan beda ya. Semua ini buat kita semakin dekat Tuhan, semakin kenal Tuhan, dan semakin cinta Tuhan, bahkan semakin lagi merindukan untuk melayani Tuhan ya. Udah banyak banget lah yang telepon, kapan nih kita kumpul lagi, kita doa sama-sama, berbakti, melayani. Jadi waktu-waktu seperti yang lalu yang sudah kita alami itu jadi kerinduan yang luar biasa ya, yang besar sekali. Nah itu hal yang luar biasa yang boleh kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Mas Charlotte gimana nih? Ya, belajar untuk semakin bersyukur dan yang tadi semakin sabar dan semakin bergantung pada Tuhan itu. Bersyukur karena di tengah kesulitan saya masih bisa makan, sementara orang lain susah makan, saya masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyenyak gitu. Dan semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, ya itu tadi kita nih nggak ada apa-apanya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, sudahlah kita ini nggak ada, nggak ya apa lembu apalah ya, lebih berserah. Cuma ya kadang-kadang suka ada ngototnya juga sih kita, namanya juga orangnya suka kadang-kadang gemes gitu. Tuh kenapa sih ini kok gini gitu. Tapi kembali lagi kalau kita ingat lagi, kenapa harus ngotot gitu, semuanya juga. Roh Kudusnya ingetin lagi ya, ya. Mau ngotot, sabar. Ya. Ya bersyukur kita punya Roh Kudus ya, yang selalu memberi signal gitu. Kasih alarm, hati-hati. Keliru. Jadi mungkin gimana ya kita makin bisa menghayati, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita di masa-masa seperti ini, dan juga semakin merasakan Roh Kudus pimpin kita kok seperti ini. Gitu. Ya, saya juga bersyukur sih dengan banyak anak di sini ya, dengan macam-macam lah kelakuannya, tingkahnya. Tapi di situ melihat Tuhan itu luar biasa ya. Sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya suka bilang, wah, kalau bicara soal kekhawatiran, mungkin saya harusnya orang yang paling khawatir gitu ya. Karena orangnya banyak gitu. Makanya banyak juga kan kita kan, Mama. Ya. 19 orang kali 2 gitu ya, makan gitu. Secara manusia hitung-hitung, wah kita nih orang harusnya yang paling khawatir di masa-masa seperti ini. Ya, betul. Luar biasa Tuhan itu ya. Tuhan itu luar biasa. Dia sungguh-sungguh Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Gitu. Jadi saya bilang gini, Tuhan,
saya ngerasa jadi orang paling kaya rasanya ya. Amin. Puji Tuhan. Karena nggak sempat kelaparan itu. Luar biasa. Gitu ya. Betul, nggak sempat kelaparan. Itu Sempat penting. kelaparan. Dan kita lihat kasihnya anak-anak Tuhan juga bertumbuh. Bertumbuh ya. Melalui COVID ini ya. Jemaat banyak yang memperhatikan gitu ya. Ngirimin makanan gitu ya. Ngirimin apa aja gitu ya. Apa aja yang bisa dikirim itu kan luar biasa. Ada yang ngirimin Gojek ya kan? Luar biasa. Nah, jadi ini di masa-masa gini nih kita praktek kasihnya jadi makin banyak gitu ya, makin kelihatan gitu ya dari sebelum-sebelumnya tuh. Nah, jadi luar biasa ya. Saya juga bersyukur ya karena kita bisa lihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita berjemaat di Gereja Baptis Batu Jaman ini. Ya, bagi pemirsa yang menonton tayangan ini ya, kata-kata dorongan seperti apa yang ingin dibagikan? Ya, kalau untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan, sudah yakin diselamatkan, dapat hidup kekal, hidup di dunia ini nggak usah khawatir lagi. Amin. Kalau hidup kekal aja dikasih, masa hidup di dunia ini dibiarkan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus katakan, rambut di kepalamu terhitung banyaknya. Berarti kalau rambut jatuh satu, Tuhan Yesus tahu. Masa kalau hari ini nggak ada makanan, Tuhan Yesus nggak tahu. Atau ada hal-hal lain, Tuhan Yesus tidak pedulikan, kan nggak mungkin. Jadi kalau yang penting harus yakin dulu. Kalau belum yakin, ya harus menerima Tuhan Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mengaku orang berdosa, menerima Tuhan Yesus, baru bisa dapat hidup kekal. Hidup di dunia mah apalah pasti dilengkapi. Itu Amin. aja, Bu. Terima kasih. Cici Onik, apa nih kata-kata terakhirnya nih? Tetap semangat, tetap beraktivitas, terus melayani Tuhan. Amin. Ya. Baik. Terima kasih banyak nih perbincangan kita walaupun nggak terlalu panjang, tapi saya percaya ini bisa memberkati orang-orang di luar sana, apalagi para wanita, ya. Jangan fokus pada persoalan, fokus kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan apapun yang kita hadapi hari ini. Amin. Dan Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memelihara kehidupan kita, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita doa ya Oma ya. Ya, ya. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih. Perbincangan yang sederhana ini, kami bukan wanita-wanita yang punya posisi yang luar biasa di dunia ini. Kami wanita-wanita Allah yang sungguh-sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang menerima kami. Bahkan Engkau adalah Bapa yang memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan, kiranya di masa-masa ini kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga iman kami bertumbuh, bahkan karakter kami boleh mengalami perubahan dari waktu demi waktu, sehingga seperti impian-Mu kami semakin menyerupai Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami walaupun melalui media online seperti ini, tapi kami tetap mau bersyukur karena kami percaya Tuhan hadir di dalam perbincangan kami, karena kami membicarakan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Oma Charlotte, Cici Oni, terima kasih sama Bu. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati, selamat beraktivitas. Terima kasih. Jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. 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 Ku mengenangkannya, bersinar, bersinar
itulah kehendak Yesus.